Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rosman, NIM 200101607, nomor absen 14, Program Studi Ekonomi Pembangunan, kelas Ekonomi Moneter 1, EPB. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penciptaan uang viral. Yang pertama, pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Juga untuk pembayaran hutang, beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penanda pembayaran. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Terdapat 3 jenis uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat, yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, ada uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah Bank Umum selain Bank Indonesia. Ketiga, uang kuasi. Menurut Bank Indonesia, uang kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat dikeluarkan, yang dapat diuangkan secara cepat. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Selanjutnya, pengertian uang giral. Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya, uang giral adalah dana ataupun uang yang disimpan di dalam rekening koran atau pada bank umum yang bisa digunakan untuk melakukan suatu transaksi pembayaran melalui perantara cek, beliet giro, ataupun perintah dalam kurun waktu tertentu. Uang giral ini diterbitkan oleh pihak bank sehingga tidak bisa digunakan untuk transaksi secara bebas. Jenis uang ini juga tidak berwujud karena hanya berbentuk saldo tagihan dari bank. Contoh uang giral, yang pertama ada cek. Cek adalah lembaran kertas yang berbentuk surat perintah tertulis oleh si pemilik rekening kepada pihak bank bahwasanya yang dimaksudkan untuk membayar sejumlah dana. Giro. Giro adalah simpanan di bank yang bisa diambil kapanpun dengan menggunakan cek, surat berharga, atau pemindah bukuan. Kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank yang bisa digunakan untuk setiap pemegangnya untuk melakukan transaksi tanpa harus melakukan pembayaran secara kontan. Biaya yang dikeluarkan saat berbelanja ini nantinya akan dipotong secara otomatis pada rekening tabungan si pemilik kartu kredit. Wesel Pos. Wesel Pos adalah uang giral dengan bentuk surat pos yang bisa digunakan untuk mengirim uang. Proses penciptaan uang giral. Mekanisme penciptaan uang giral berawal ketika nasabah menyimpan dana di bank dalam bentuk rekening koran. Melalui transaksi ini, dana yang diterima bank dapat disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah atau debitur baik perorangan atau perusahaan. Penciptaan uang giral oleh Bank Umum. Yang pertama, ada mekanisme substitusi. Penciptaan uang ini terjadi karena nasabahnya menyimpan uang kartalnya pada bank dalam bentuk rekening seperti rekening koran, rekening giro, rekening deposito, dan rekening tabungan. Ketika bank menerbitkan rekening-rekening tersebut, maka secara otomatis bank tersebut telah menciptakan uang giral dan uang kuasi, dan dalam hal ini tidak menambah jumlah uang beredar. 2. Mekanisme transformasi. Penciptaan uang ini terjadi karena Bank Umum mendiskonto wesel atau membeli surat berharga dari nasabah dan membukukan nilai wesel yang didiskonto atau surat berharga yang dibeli tersebut ke dalam rekening tabungan, deposito, atau giro atas nama nasabah. 3. Mekanisme pemberian kredit. Penciptaan uang ini terjadi karena Bank Umum memberikan kredit kepada nasabah atau perusahaan, dan kredit tersebut dipindah bukukan ke dalam bentuk rekening koran atau rekening giro nasabah. Penciptaan uang ini menambah jumlah uang beredar di masyarakat sebesar nilai kredit yang dikeluarkan bank. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan Bank Umum.
Terdapat dua jenis tabungan giral. Yang pertama, tabungan giral utama. Apabila bank umum dapat uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Yang kedua, tabungan giral derivatif. Diciptakan apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Proses penciptaan uang oleh bank umum. Asumsinya, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan dipinjamkan oleh bank umum kepada langganannya. Transaksi selalu dibayar dengan cek. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam bank umum merupakan tabungan giral. Dari asumsi di atas, maka dapat diilustrasikan. Katakan ada seorang memasukkan uang sebesar 1.000 di bank A. Pada sisi pasifa tabungan giral sebesar 1.000. Pada sisi aktiva terdapat cadangan sebesar 200 yang didapat dari 20% cadangan dari tabungan giral 1.000. Artinya ada sisa cadangan yang dapat dipinjamkan sebesar 800. 800 ini yang bisa disalurkan dari bank A untuk dipinjamkan kepada nasabahnya. Selanjutnya, ada seorang yang melakukan pinjaman kepada bank A sebesar 800, maka akan ada penarikan uang sebesar 800 dari bank A, dan artinya tercipta uang giral baru dalam perekonomian sebesar 800 dari pinjaman bank A. Nasabah tersebut memasukkan seluruh pinjamannya kepada bank B, maka seperti bank A neraca bank B pada sisi pasifa ada tabungan giral sebesar 800 dan sisi aktiva akan ada cadangan sebesar 20% dari 800 yaitu 160. Dan sisa cadangan yang dapat disalurkan kepada bank B dalam bentuk pinjaman kepada nasabah sebesar 640. Ada seorang yang melakukan pinjaman kepada bank B sebesar 640. Berarti ada penarikan uang dari bank B sebesar 640. Artinya tercipta uang giral baru sebesar 640. Sampai saat ini artinya sudah tercipta uang giral sebesar 1.440, yakni 800 dari bank A dan 640 dari bank B. Dan di bank B akan menyalurkan uang sebesar 640 kepada nasabahnya. Dan dia memasukkan seluruh tabungannya ke bank C. Maka neraca bank C pada sisi pasifa terdapat tabungan giral sebesar 640, pada sisi aktiva terdapat cadangan 20%, pada tabungan giral sebesar 128, dan sisanya pinjaman yang dapat disalurkan kepada nasabah sebesar 512. Sampai proses ini ada tambahan uang giral baru di dalam perekonomian sebesar 512. Jumlah pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Berapakah jumlah pertambahan uang giral yang diciptakan dari tabungan utama 1.000 tadi? Maka rumusnya D sama dengan S per R, di mana D adalah jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. S adalah uang giral atau tabungan giral yang mula-mula diciptakan. R adalah bagian persen tabungan giral yang tetap ditahan dalam bentuk sebagai cadangan. Dari perhitungan di atas, maka didapat pertambahan uang giral. Pertambahan uang giral sebesar 5.000 didapat dari 1.000 per 0,2 atau 20%. Pertambahan cadangannya 1.000 dari 200 dibagi 0,2 atau 20%. Dan pertambahan pinjaman sebesar 2.000 dari 800 dibagi 0,2 atau 20%. Beberapa faktor yang membatasi penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai. Sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Misal penerima uang hanya menyimpan 90% yang diterimanya ke dalam bank. 2. Bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak dengan cara cadangan yang ada dinaikkan menjadi 25%. 3. Kekurangan peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.